Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruwi Saputra dari Prodi Sistem Informasi 1A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Indonesia Emas 2045 dan apa yang kira-kira yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam membangun Indonesia Emas 2045 ini. Pertama-tama, apa sih Indonesia Emas 2045 itu? Well, segera mengingatkan kalau Indonesia itu akan berumur genap 100 tahun pada masa itu. Iya, 1945 itu sudah lama. Dan kenapa sih hal ini itu dianggap sangat penting? Well, pada tahun 2005 nanti, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di mana masyarakat Indonesia akan 70%-nya akan berusia produktif sekitaran 15 sampai 64 tahun. Dan jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan mendapatkan dampak buruk bagi Indonesia sendiri yang seperti contohnya dampak sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang akan bertambah tinggi. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, Agus Sartono bilang, kalau kita bicara 2045, artinya 24 tahun dari sekarang. Bahkan kita harus memperhatikan betul orang-orang yang masih balita. Mulai sekarang ini kita harus fokus pada orang-orang yang masih PAUD, katanya. Waktu mewakili Menko PMK memberikan ceramah isu strategis nasional pada pelatihan Kepemimpinan Nasional TK2 Angkatan XXI tahun 2021 yang lalu. Terus, kita sekarang apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam membangun mimpi Indonesia Emas ini? Well, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi di sini saya akan menjelaskan satu hal saja yang sekiranya yang akan saya lakukan pribadi untuk membangun mimpi Emas 2045 ini. Dan hal yang akan saya lakukan itu adalah memperkuat mata uang negeri ini. Ya, uang. Money. Okane. Geld dalam bahasa Jerman. Uang. Uang merupakan hal penting bagi kita semua. Jadi alat tukar untuk membeli sesuatu. Dan uang juga penting bagi negeri kita ini. Karena nilai tukar ini berperan penting dalam perdagangan tingkat negara yang merupakan faktor yang sangat penting dalam ekonomi pasar bebas di dunia. Dan bagaimana kita masyarakat biasa bisa membantu meningkatkan nilai tukar si rupiah ini? Well, ada beberapa cara. Yang pertama, membeli produk dalam negeri. Ini hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa. Dan ya, memang produk luar negeri itu sangat berkualitas bagus, sangat banyak yang bagus. Dan daripada dibandingkan dengan produk lokal. Tapi itu tidak membuktikan bahwa produk Indonesia tidak kualitas bagus juga. Masih banyak produk-produk Indonesia yang kualitasnya tidak kalah bagus dari produk nasional. Bahkan ada produk yang nembus ke luar negeri dengan harga yang fantastis. Nah, ada banyak produk yang nembus ke pasar internasional.
dari produk lokal juga. Itu yang pertama. Yang kedua, berwirausaha dengan orientasi ekspor. Nah, ini pas buat kalian-kalian yang berjiwa pebisnis. Ini nih. Terutama jika kalian punya ya impian untuk memiliki produk yang bisa nembus ke pasar internasional. Ini yang pas, ini momen pas, karena nilai tukar rupiah yang saat ini sedang lemah, dan karena itu membuat harga produk ekspor Indonesia relatif murah dibandingkan dengan negara lain. Dengan mengekspor produk kalian nantinya, maka kalian membantu pemerintah dalam mengumpulkan devisa. Yang ketiga, berwisata dalam negeri. Nah, alias healing. Dengan kita menahan diri untuk berliburan ke luar negeri dan memilih untuk liburan dalam negeri, kita bisa membantu mendorong pengembangan sektor pariwisata yang diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa. Memang wisata luar negeri itu memang sangat indah, sangat seru-seru. Banyak hal yang menarik di luar negeri juga, tapi di Indonesia juga ya nggak kalah bagusnya, nggak kalah indahnya. Bali, Lombok, banyak tempat wisata di Indonesia ini. Kemudian yang keempat, itu dengan cara bepergian dengan transportasi umum. Tapi wait, kalau dipikir-pikir, apa hubungannya bepergian dengan transportasi umum dan pribadi? Yang pertama, dengan kita menggunakan transportasi umum, kita bisa membantu sesama kita, terutama supir transportasi umum, untuk membantu dalam ekonominya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa membantu untuk mengurangi pembelian BBM atau bensin yang dibeli oleh Indonesia dari negara lain. Karena dengan itu kita bisa menahan pengeluaran yang dilakukan oleh negeri ini dan membantu perkembangan devisa di negeri ini. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Masih banyak cara untuk bisa membantu negeri ini untuk memperkuat mata uang kita ini, rupiah ini. Dan masih banyak pula cara untuk kita bisa mewujudkan mimpi Indonesia Emas ini, untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Gunadi Putra. Kontribusi saya dalam membangun Indonesia pada tahun 2045 atau yang biasa disebut juga dengan Indonesia Emas, yaitu mengurangi persentase tingkat pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data yang saya dapat melalui web cnnindonesia.com, dilansir bahwa angka pengangguran muda rakyat Indonesia merupakan angka tertinggi se-Asia Tenggara. Dari data yang disebutkan pada web tersebut, proporsi pengangguran berusia muda di Indonesia hampir menyentuh angka 20% pada tahun 2021. Nah, maka dari itu, kontribusi saya untuk mengurangi persentase tingkat pengangguran di Indonesia adalah dengan cara membuat lapangan pekerjaan. Saya sendiri berencana di masa depan untuk membuat sebuah bisnis, dan saya akan membuka lapangan pekerjaan dari bisnis saya. Nah, dari situ setidaknya bisa mengurangi sedikit dari banyaknya pengangguran muda di Indonesia. Sekian kontribusi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Muhammad Fikri. Di sini saya akan membahas opini saya terhadap Indonesia di tahun 2045 nanti. Kontribusi yang saya akan lakukan ketika tahun 2045 terhadap Indonesia adalah memberi wawasan
terhadap teman-teman dan lain-lainnya untuk mengoptimalkan sumber daya alam Indonesia. Omong-omong terhadap sumber daya alam Indonesia sangat banyak seperti sektor pariwisata, sektor pangan, dan sektor-sektor lainnya. Tapi di sini saya akan membahas tentang sektor pariwisata. Kenapa menurut saya mengangkat topik ini? Dikarenakan banyak tempat-tempat wisata yang indah di Indonesia, tetapi belum banyak diekspos oleh media-media dan belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Contohnya seperti Pantai Saginggi yang ada di NTT, yang orang tahu hanyalah Pulau Seribu, Bali, dan lain-lain. Dan masih banyak lain, yaitu seperti Jawa Barat adalah Pulau Biawak di Indramayu. Terus yang selanjutnya ada Curug Batu Tempel di Bandung, dan ada Cungkang Taneuh Pangandaran. Itu adalah tempat-tempat yang indah yang belum banyak orang diketahui. Kenapa belum banyak diketahui? Karena belum dioptimalkan secara 100% dan belum diiklankan terhadap masyarakat Indonesia, sehingga masih tertutup oleh tempat-tempat wisata yang sudah normal seperti Bali dan Pulau Seribu. Dan saya harap kedepannya bahwa tempat-tempat wisata tersebut dapat dioptimalkan secara 100% sehingga dapat membantu bagi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya harap teman-teman semua sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Adit Putra Yoga. Saya mahasiswa Ars University dari Studi Sistem Informasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI diperkirakan akan mencapai masa keemasannya pada tahun 2045. Indonesia Emas sendiri merupakan visi dari pemerintah untuk membangun negara yang maju, yang berdaulat, adil, dan makmur. Agar mewujudkan hal tersebut, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan berkualitas. Untuk membangun SDM yang unggul dan berkualitas, tentunya harus dibarengi dengan kesehatan yang mumpuni. Karena kesehatan merupakan salah satu faktor paling penting untuk membangun SDM yang unggul. Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan dan jiwa yang memungkinkan untuk hidup produktif secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kesehatan juga bisa disebut sebagai investasi dari pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Kesehatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, contohnya adalah lingkungan. Karena dengan lingkungan yang sehat, terciptalah masyarakat yang kuat dan produktif. Nah, kontribusi apa sih yang bisa kita lakukan agar bisa menciptakan lingkungan yang sehat di masyarakat? Yang pertama adalah melakukan kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, membuat tempat yang bisa memisahkan sampah organik dan anorganik. Yang keempat, yaitu menyelenggarakan kegiatan menanam pohon dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Yang kelima, membuat jadwal rutin kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan bisa membuat lingkungan masyarakat jadi lebih sehat dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas yang kemudian bisa berguna di generasi emas. Gitu aja sih paling. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmaludin dari Prodi Sistem Informasi 2A. Kontribusi saya pada tahun 2045 adalah memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Ada 4 faktor risiko yang mendorong remaja menyalahgunakan narkoba. 1. Faktor individu, kurangnya iman dan takwa, serta beranggapan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak menimbulkan konsekuensi negatif dan meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba pada remaja. Untuk menghindari hal itu, kita harus percaya diri dan tidak sedikit pun tergiur dari narkoba. Hindari tawaran dan rayuan dari teman yang menyesatkan, yang menawarkan narkoba. Bergaulah dengan orang-orang yang baik dan sama-sama menjauhi narkoba.
Yang kedua ada faktor keluarga. Biasanya karena faktor masalah keluarga menjadikan remaja mudah tergiur dengan narkoba dengan alasan untuk menenangkan. Karena itu kurang optimalnya keharmonisan keluarga bisa mendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi lingkungan pergaulan sekolah atau lingkungan sekitar tempat tinggal. Teman sebaya terkadang menimbulkan efek negatif ketika remaja tidak mampu menolak narkoba karena ingin diakui atau dihargai oleh temannya. Hal ini kita harus hindari, harus bisa memilih teman, mana teman yang baik dan mana teman yang buruk. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Yang keempat ada faktor pengaruh media. Remaja bisa saja mendapatkan pengaruh narkoba dari website ataupun dari media sosial. Dari sini kita mencegahnya. Kita tidak boleh mudah tergiur oleh hal yang mengajak untuk menggunakan narkoba. Meningkatkan rasa percaya diri bahwa jangan sampai terjerat narkoba. Cukup sekian dari saya. Maaf bila ada kata yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.